dapat afirmasi sampai 70%. Kemudian ada serdik. Oke, serdik. Lalu muncul ternyata kemudian ujungnya usulannya adalah P3K. Oke, P3K. P3K kita minta juga ibu-ibu dan bapak yang diprioritaskan karena memang sudah bekerja, sudah 10 tahun, sudah kan kata hadis itu kan berikan gajinya itu sebelum keringatnya kering. Itu kita sudah sampaikan juga seperti itu dan sudah ada komitmen yang sama seperti ini. Ini yang jadi masalah. Nah, kemudian muncul P3K. P3K itu jujurnya kan itu kan punya siapa sih, Bu? Sebenarnya kan punya untuk pendidikan yang negeri kan, mau menegerikan itu. Tapi kemudian ketahuan yang swasta. Swasta kemudian teriak ke sini juga, minta diberi kesempatan. Oke, diberi kesempatan. Oke, pemerintah ngasih kesempatan. Begitu ngasih kesempatan, ternyata di swasta itu lebih mudah mendapatkan serdik. Karena itu begitu ada serdik afirmasi 100%, yang lebih banyak sekali diterima adalah swasta. Iya betul nggak? Betul nggak? Nah, begitu sampai di swasta, begitu swastanya itu baru sadar bahwa itu harus pindah ke negeri. Begitu pindah ke negeri, yayasannya yang teriak. Karena dia akan kehilangan sejumlah guru linier. Guru yang pinter-pinternya, bahkan kepala sekolah. Lalu datang lagi asosiasi penyelenggara pendidikan ya, ketua. Datang ke sini asosiasi, mereka teriak semua. Yang itu mengatakan kami akan kehilangan 7.000 guru. Karena pindah. Yang Muhammadiyah bilang dia akan kehilangan 4.000 guru karena dia pindah. Terus apa maunya? Maunya adalah dikembalikan kepada statusnya dinaikkan menjadi P3K, tapi pekerja ngajarnya tetap di teman. Karena dulu pernah ada BK guru bantu itu apa istilahnya dulu? Yang dari diperbantukan itu ya dulu. Kita sudah sampaikan itu, ternyata mereka bilang katanya regulasinya nggak ada. Kita masih ngotot. Kalau soal regulasinya nggak ada, ya bikin aja, karena dulu pernah sejarah punya ada seperti itu, kenapa nggak bisa? Tetap aja bikin aja. Dan karena itu ada di ranah di bawah undang-undang, yaitu kewajibannya dari eksekutif yang menyelenggarakan itu. Itu yang kita harapkan. Nah, sampai hari ini, terakhir kemarin kalau nggak salah sudah lumayan ya, sampai 600.000 ya ketua. Dari janjinya yang 1 juta, sudah berapa sekarang? Sudah 700, tinggal tuh. Udah tinggal 700. Kenapa sih kok ini the last minute seperti ini, tinggal beberapa bulan lagi, Bu, iya selesai gitu. Selesai, tapi ini harus ditarik betul oleh masuk kepada pimpinan, karena antar komisi, kemudian antar kementerian, itu memang harus pimpinan yang menyelesaikan itu. Apapun kita ingin sampaikan nanti yang di aspirasi panjenengan semuanya ini pasti akan ditangkap, kemudian nanti akan kita sampaikan pada pemerintah. Moga-moga ini selesai. Ini belum selesai, muncul lagi. Betul kata, yang muncul lagi apa tahu nggak? Yaitu tenaga kependidikan, Bu. Tendis. Tadi saya mengatakan kok guru diperhatikan terus, udah sampai 600.000, udah lubangnya. Kami yang tendis kok enggak. Kami ini datang ke sekolahan sebelum Bu Guru datang, kemudian kami pulang setelah Bu Kepala Sekolah pulang. Tapi kami yang sudah 10-20 tahun itu enggak mendapatkan perhatian apa-apa, minta slot untuk tenaga kependidikan. Ya, kita mengatakan malayatimul wajib ila bi fahuwa wajib. Kalau guru itu wajib, penting sekali, tapi guru nggak bisa kerja tanpa ada tendis, maka tendis juga wajib diberikan kesempatan untuk bisa dinaikkan menjadi P3K. Ini sampai tingkat ini pun masih kita itu ikut memberikan perhatian ibu-ibu dan segala. Nah, karena itu moga-moga ini selamat berpuasa, moga-moga suara berpuasa ini didengar, dan moga-moga ini membawa berkah. Dan yakinlah pimpinan yang di depan ini yang sebelah sana itu mantan kepala sekolah, Pak Fikri ini, mantan kepala sekolah SMK, jadi paham betul tentang suka dukanya PNS, guru. DPK di sekolah swasta. Saya nggak ngerti kalau sukanya yang mana, dukanya saya tahu persis. Saya kira itu baik. Terima kasih. Kita tetap berusaha seperti yang Cing
Rozi tadi tetap punya semangat, insya Allah siapa tahu kalau ada kun fayakun ya kun fayakun, moga-moga di ujung dari periode ini bisa selesai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Saam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berpuasa. Terima kasih pimpinan. Terima kasih juga kepada seluruh senior, wabil khusus yang saya cintai, sahabat-sahabat saya, para pejuang pendidikan, guru-guru ini. Mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah ini, apa yang menjadi harapan kita semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikabulkan apa yang menjadi pejuang pendidikan semua. Menjelang Lebaran, beli baju baru. Baju dipakai di hari raya Idul Fitri. Karena engkaulah, wahai para guru, kami yang duduk di sini bisa menjadi anggota DPR RI. Saya kira apa yang menjadi kompleksitas persoalan guru-guru, tenaga pendidikan dan semuanya ini saya selama 2 tahun menjadi anggota DPR RI ini sebenarnya ada rasa malu juga pimpinan. Karena apa? Karena Indonesia yang notabene adalah negara beragama tetapi kurang menghargai terhadap apa yang menjadi perjuangan para guru. Ini terus terang aja. Nah, kami di Komisi 10 merasa malu karena apa? Karena Komisi 10 yang membawahi mitra kerja dengan Kementerian Pendidikan nyatanya sampai saat ini masih belum terselesaikannya apa yang menjadi carut marut persoalan guru maupun tenaga pendidikan. Tetapi kita semua tetap harus punya semangat bahwa apa yang menjadi perjuangan ini memang penuh lika-liku. Dan kami punya semangat yang sama dengan penjenengan semua. Dan apa yang menjadi semangat kami, khususnya buat saya secara pribadi, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa jikalau engkau menghormati, menghargai para orang alim, guru, maka saya adalah telah menghargai diriku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang telah menghargai diriku, maka dia juga otomatis menghargai Gusti Allah. Dan kalau sudah menghargai Gusti Allah, maka ketemunya adalah di pintu surga nanti. Nah, mudah-mudahan kita nanti, mudah-mudahan surganya ini ya ada di dunia fana ini. Nah, memang betul apa tadi kata senior saya Mas Mujib, problematika guru ini terus semakin bertambah. Saya kira ini sebenarnya bukan hal yang sangat krusial ya. Jikalau para stakeholder, khususnya di tingkat kementerian yang ada irisan sama, tidak ada ego di antara kementerian itu, saya kira ini bukan hal yang rumit. Sangat mudah sekali untuk segera menyelesaikannya. Oleh karenanya pimpinan, sebagai saran solusi saya kira ini untuk menjawab apa yang menjadi harapan para guru-guru dan tenaga pendidikan semua ini, tidak ada salahnya kalau kita raker bersama kembali, mengundang kepada semua KL-KL terkait, Kemendikbud, Kemendagri, Keuangan, Kementerian Keuangan, BKN, termasuk Kementerian Agama, Bappenas dan segala macamnya, kita undang kembali agar apa yang menjadi carut marut persoalan guru ini bisa segera terselesaikan. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengundang satu kementerian, Kemendikbud, ya kita tahulah tentang tipologi menteri kita satu itu. Punya banyak cara dia berkelit agar apa yang dia kasih alasan kepada kita itu seolah-olah itu hal yang paling rasional, walaupun sebenarnya itu juga tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita bersama. Saya kira itu usulan konkret agar ini semua bisa terselesaikan. Kita sekali lagi raker secara bersama dengan KL-KL atau kementerian terkait itu untuk menjawab apa yang menjadi harapan guru sama itu. Kalau perlu nanti di raker itu kita juga mengundang para forum-forum guru ini, apapun atas namanya, dari tentunya tidak semuanya ya, perwakilan-perwakilan dari berbagai macam provinsi ini, agar bisa secara bersama bahwa secara nyata nanti apa yang sebenarnya di benak para menteri-menteri itu. Sekaligus juga ini menjadi jawaban buat kita secara bersama-sama. Kalau kementerian sudah ada raker bersama, ini pun sekaligus menjadi himbauan buat kepala-kepala daerah yang selama ini juga kurang care terhadap apa yang menjadi
formasi yang dibutuhkan oleh para guru di masing-masing daerahnya. Saya kira seperti itu untuk menjawab tantangan ini semua. Yang terakhir, sebagai pantun,